Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam acara Rohani Suara Gembala, renungan firman yang singkat tetapi kita percaya firman yang hidup ini sepatah kata dua saja mampu menguatkan, menghidupkan, memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah berdamai dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita berdamai dengan Tuhan. Oke, kita perhatikan saudara. Alkitab benar-benar menjelaskan penting sekali kita berdamai dengan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 20 berkata begini, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kapan kita didamaikan dengan Tuhan? Saat kita bertobat, saudara. Di Yohanes Pembaptis sangat, saudara, menekankan hal ini. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saat kita bertobat, maka kita berdamai dengan Tuhan. Yeremia berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Ketika kita tidak mau bertobat, tidak mau mengakui dosa, saudara, Tuhan jauh dari kita. Kita tidak mungkin bisa berdamai dengan Tuhan. Tapi ketika kita bertobat, ada perdamaian. Tuhan dekat dengan kita. Saudara, di dalam ayatnya yang ke-21, saudara, dia sudah berkorban di kayu salib. Di kayu salib darahnya dicurahkan, saudara. Kemudian sehingga dijelaskan di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang kedua. Saat kita bertobat, darah yang dicurahkan oleh Yesus di kayu salib dipercikan kepada kita. Saat kita kena percikan darah Yesus, saat itulah kita didamaikan dengan Tuhan. Kita didamaikan dengan Tuhan, dan puji Tuhan ketika kita didamaikan dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Di 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kedua, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera melimpah bagi kita. Bapak Ibu perhatikan, ini penting sekali saudara. Saat kita kena percikan darah Yesus, saat kita berdamai dengan Tuhan, maka saat itulah kita mendapatkan segala-galanya yang dari Tuhan. Segala-galanya yang dari Tuhan Dia berikan kepada kita, yaitu kasih karunia. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 2, saudara, kasih karunia. Di dalam kasih karunia ada keselamatan, di dalam kasih karunia ada mujizat, ada berkat, ada pemeliharaan Tuhan, ditambah dengan damai sejahtera yang dikatakan oleh Tuhan melimpah, semakin melimpah atas kita. Saat kita berdamai dengan Tuhan, saat kita berdamai kena percikan darah Yesus. Pertanyaannya begini, kapan kita kena dengan percikan darah Yesus? Jawabannya adalah saat kita menyadari kita ini berdosa. Tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima. Tuhan memerintahkan para rasul menasihati jemaat Tuhan, melihat betapa kita berdosa, betapa jemaat Tuhan berdosa. Nasihati supaya mereka demi nama Yesus, mereka pakai nama Tuhan. Di dalam nama Yesus berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan, karena Tuhan melihat kita berdosa. Seharusnya juga kita menyadari kita berdosa. Jangan mempertahankan kesalahan kita. Jangan hidup di dalam dosa, merasa diri benar. Bertobat, sadarilah kita dosa. Saudara, dosa yang tidak bisa diampuni adalah kebenaran diri sendiri. Tapi ketika kita sadar kita salah, kita tidak kuat, kita tidak mampu, kita begitu lemah, saudara, kita sadar dan kita datang kepada Tuhan. Saat itulah darah Yesus bekerja. Kita kena dengan percikan darah Yesus, kita didamaikan dengan Tuhan. Bagaimana proses darah Yesus itu bekerja dalam hidup kita? Saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala sesuatu yang diilhamkan, firman yang dibukakan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menasehati, untuk menegur kita, memperbaiki kesalahan. Saudara, cara darah Yesus bekerja bukan kita kena dengan percikan darah yang nyata, tetapi firman jelas berkata, saudara, proses darah Yesus bekerja kena kepada kita kena percikan darah Yesus, yaitu saat firman pengajaran, firman yang hidup itu datang, saudara, menyatakan kesalahan kita. Dia menembus pikiran kita yang bersalah. Perasaan kita kena dengan firman Tuhan, perbuatan kita, saudara. Kadang orang tidak tahu kita salah, tapi kita sadar kita salah. Firman itu datang, saudara, menyatakan kesalahan, dan firman itu memperbaiki kesalahan kita.
Di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, saudara, ayatnya yang ke-19 berkata bahwa barang siapa ku kasih, kata Tuhan, akan ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah, dan kita akan, saudara, menerima pendamaian dari Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, Dia datang kepada kita, Dia membawa segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia memberkati kita. Betapa pentingnya kita berdamai dengan Tuhan. Mungkin orang tidak suka dengan kita, yang penting kita berdamai dengan mereka. Mereka tidak suka, tidak masalah. Yang penting kita dengan Tuhan, dengan orang, hidup di dalam pendamaian. Dan Tuhan pasti memelihara kita. Hari-hari yang semakin menakutkan ini, kita butuh Tuhan untuk selalu dekat dengan kita, untuk selalu berdiam, melindungi kita, menyertai kita setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Supaya Tuhan selalu ada dengan kita. Berdamailah dengan Tuhan. Bertobat, kita pernah kena percikan darah Yesus, kita didamaikan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Apa yang engkau kerjakan di buah Tuhan jadi berhasil. Engkau semakin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau berhasil dalam segala usaha pekerjaanmu. Tuhan lindungi kita dari segala sakit, virus apapun Tuhan jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan yang melimpah menyertai Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.